Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bekerja efektif dan efisien. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita itu perlu ya harus efektif, harus efisien dalam pekerjaan. Maka kita dapat hasil yang efisien dan efektif juga ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan 7 cara yang membuat kerja bisa efektif dan efisien. Yang pertama itu buat prioritas kerja. Nah, dengan membuat list prioritas kerja bisa menentukan kebutuhan yang harus didahulukan dan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat. Skala prioritas ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan pengaturan keuangan maupun aktivitas sehari-hari. Nah, supaya waktu kerjamu lebih efisien dan mencapai hasil kerja yang maksimal. Berikut untuk caranya ya biasa, kita itu buat list dulu. Misalkan mana nih yang lebih penting, atau misalkan deadline mana nih yang harus dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau dalam waktu yang akan didahulukan gitu. Jadi istilahnya kita juga harus punya waktu. Ya istilahnya kalau misalkan dalam Islam itu ada sholat 5 waktu. Nah itu kan ada diatur juga waktunya ya. Jadi seperti itulah. Jadi misalkan kalau misalkan ingin hidup sehat, kegiatan olahraga dulu, misalkan pas udah sholat subuh, bangun pagi olahraga, lalu istilahnya bekerja, sarapan dan lain-lain. Nah, sampai dengan sore itu waktu harus terisi dengan baik. Nah, jangan lupa istirahat juga. Nah, yang kedua itu atur waktu dengan baik agar tetap produktif juga. Nah, istilahnya ya setelah membuat prioritas kerja itu kita harus mengatur waktu. Yang barusan saya bilang itu harus bisa bijak, harus bisa istilahnya mengatur waktu dengan baik ya. Istilahnya pengaturan deadline, manajemen itu harus sempurna. Nah, untuk yang ketiga itu komunikasi adalah hal yang penting ya. Komunikasi tidak hanya sekedar proses bertukar informasi antara komunikator dan komunikasi saja, namun kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri, dan tentunya akan memberikan banyak manfaat, tidak hanya hard skill, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik juga dapat menjadi aset bagi perusahaan tempat Anda bekerja maupun bagi diri Anda. Istilahnya kalau kita komunikasi lancar, baik, sopan, ya istilahnya kita seperlunya tidak mengganggu orang, ya menempatkan waktu dengan baik lah, pasti orang juga akan memperlakukan sama kepada kita, dan istilahnya kita juga akan gampang akrab dengan orang-orang. Nah, yang keempat itu ciptakan dan ikuti rutinitas. Nah, balik lagi ke yang awal, banyak sekali cara ya untuk awali hari dengan baik ya. Salah satunya bagi pun yang memiliki perasaan semangat, kenapa bisa semangat di pagi hari ya, istilahnya rutinitas itu menciptakan energi positif, bisa menciptakan energi positif lah istilahnya. Setelah kita mengatur waktu dengan baik, isi keseharian dengan full, dengan hal yang positif, pekerjaan yang positif, ya itu harus dilakukan setiap hari dengan manajemen waktu yang baik juga, atur waktu yang baik, dengan produktif juga. Nah, yang kelima itu singkirkan gangguan ya, tidak fokus dalam bekerja sehingga membuat pekerjaan tidak produktif. Ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Nah, istilahnya ya kalau misalkan kalau lagi kerja ya kerja, istilahnya jangan ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, misalkan main game atau apa ya, istilahnya seperti itulah. Itu dapat mengganggu rutinitas pekerjaan kita yang tadinya baik menjadi buruk. Nah, yang keenam itu mengelola stres ya. Dalam pekerjaan pasti kita juga stres, pasti ada pusingnya, pasti ada ya jenuhnya. Nah, istilahnya pasti itu berdampak, tidak berpengaruh ya, tidak fokus dalam pekerjaan sehingga membuat pekerjaan tidak produktif. Ternyata bisa ditimbulkan akibat adanya yang berasal dari luar. Kamu yang tidak bisa mengatasi gangguan tersebut biasanya akan membuat pekerjaan terbengkalai. Nah, agar bisa produktif kembali dalam bekerja yang efektif dan efisien,
Ya istilahnya kita juga harus bisa mengelola stres, istilahnya bisa healing lah dalam waktu libur hari Minggu, bisa ngobrol-ngobrol dengan istri yang sudah punya istri, yang belum punya istri ngobrol dengan keluarga, anak, ya istilahnya hal ternyaman yang perlu kalian lakukan, lakukanlah, namun lakukanlah hal-hal yang baik. Nah, karena dalam perilaku itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi seperti itulah untuk saat ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.